Halo Bapak Ibu teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, kita akan membahas materi lanjutan dari video sebelumnya. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya membaca algoritma Instagram. Jadi, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara posting, cara mengenal Instagram, cara prakteknya, dan apa saja strategi yang bisa kita optimalkan di Instagram. Nah, kali ini kita membahas bagaimana caranya kita untuk membaca algoritma dari Instagram itu tersendiri. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa saya akan menyampaikan tiru persis cara ini untuk mendapatkan penghasilan 5-10 juta per bulan dengan cara traffic gratisan. Pastikan Anda fokus untuk belajar dan praktek di setiap video yang Anda tonton dan Anda praktekkan. Oke? Sip. Nah, sebelum kita masuk ke teknisnya, seperti biasa saya akan menyampaikan beberapa hal-hal dasar yang perlu Bapak Ibu teman-teman ketahui mengenai algoritma Instagram ini sendiri. Oke, kita akan membahas apa itu algoritma Instagram. Algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk perhitungan. Jadi di sini kita sudah membahas yang namanya data statistik dari postingan yang kita lakukan di Instagram. Oke, kalau di Instagram algoritma itu bekerja di mana postingan siapa yang muncul di menu beranda. Jadi kalau kita posting itu kan pasti muncul di followers kita ya, orang yang mengikuti kita. Nah, oleh karena itu kita harus tahu nih berapa sih persentase angka yang biasanya normalnya itu terjadi ketika kita posting di Instagram. Dikabarkan bahwa hanya 10% dari followers yang benar-benar melihat postingan di timeline. Jadi ketika kita posting, kurang lebih data yang melihat postingan kita itu sekitar 10%. Oke, jadi kalau wajar ya Mas kalau kita punya 2.000 followers, kalau bisa nyampe 200 yang likes itu angka normal ya. Kurang lebih ya 10% dari data yang menjadi followers kita. Nah, makanya pastikan followers kita followers yang aktif. Kalau followers kita misalkan followersnya tidak aktif, atau misalkan aja followersnya hasil beli followers ya, itu pasti datanya nggak akan mencapai angka yang seharusnya. Senormalnya standar itu 10% sekarang. Ini berdasarkan data dari si Instagram itu sendiri. Oke, bagaimana sistem algoritma ini bekerja? Berdasarkan hasil dari engagement yang terjadi yang berkaitan langsung dengan konten apa yang diposting dan data dari like, share, komen, dan save postingan Anda semua. Oke, selanjutnya, kenapa Anda harus paham algoritma Instagram ini? Oke, kan biasanya banyak yang nanya, Mas, emang seberapa pentingnya sih kita memahami cara membaca algoritma Instagram ini? Kalau saya boleh sampaikan, ini penting sekali buat teman-teman semua. Karena kita ngomongin soal bisnis. Bisnis itu adalah soal angka, soal data. Nah, oleh karena itu ketika Anda paham cara membaca data, itu akan membantu sekali untuk Bapak teman-teman semua, khususnya yang ingin serius di bisnis apapun ya, tidak hanya bisnis online, karena data lah yang bisa membuat kita mengambil keputusan. Oke, jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kenapa Anda harus paham algoritma Instagram. Yang pertama, untuk mengetahui cara Instagram menampilkan sebuah konten. Jadi ketika Anda posting, kan konten kita akan terpost ya di Instagram. Nah, disitulah kita cara untuk membaca, oh ternyata konten saya ini kurang menarik ya, kok sedikit yang like, kok sedikit yang komen, sedikit yang save dan share. Jadi itu kita bisa mengetahui dari konten yang kita posting, itu efektif atau tidak. Yang kedua, untuk mempelajari tipe-tipe konten yang disukai oleh user di Instagram dan cara mengoptimalkan konten tersebut. Jadi kayak ajang kita testing aja. Misalkan Anda posting video, posting foto carousel ya. Carousel itu yang banyak multiple post. Itu kalau saya nyebutnya carousel biasanya. Apakah carousel lebih efektif, ataukah yang video lebih efektif, ataukah IGTV, IGTV ya itu lebih efektif. Atau misalkan postingan yang bentuknya voice over. Anda misalkan bisa edit video, ada gambar, Anda bikin suaranya dari suara Anda sendiri. Nah, kita bisa jadikan sebagai ajang testing kita ketika kita memanfaatkan Instagram. Atau yang nomor 3, untuk meningkatkan interaksi yang berefek ke konversi. Jadi inilah 3 hal yang Bapak teman-teman semua harus pahami. Kenapa penting sekali Anda harus memahami algoritma Instagram ini. Karena ujung-ujungnya kalau kita ngomongin soal bisnis ya, soal konversi, adalah angka. Angka berapa sih yang kita bisa hasilkan dari sekali posting? Jadi goals akhirnya itu adalah angkanya berapa. Apakah mencapai 10% engagement-nya, interaksinya, like, share, komennya, atau hanya di 5%. Kalau hanya di 5%, berarti ada sesuatu yang kurang tepat. Disitulah kita menganalisa dan kita mengevaluasi supaya datanya bisa kembali ke standarisasi yang normal.
Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya, bagaimana caranya kita melihat engagement ataupun data insight ya, data insight dari postingan kita, saya ingin menyampaikan 3 waktu utama yang perlu Anda ketahui mengenai algoritma Instagram. Jadi, ternyata setelah saya mempelajari dari berbagai sumber, dari materi-materi yang bagus banget mengenai Instagram free traffic ya, atau Instagram algoritma, ada 3 waktu yang bisa kita optimalkan untuk melakukan data analis, menganalisa data dari postingan kita, yaitu di 1 jam pertama, itu merupakan waktu engagement terbaik. Jadi kalau saya nyebutnya, ini istilah saya ya, fase opening. Jadi ketika Anda posting, 1 jam pertama itu sangat menentukan sekali. Makanya kalau boleh saya sarankan ketika Anda posting, pastikan ketika ada yang komen, ada yang interaksi dengan Bapak teman-teman semua, langsung di fast respond. Di responnya lebih cepat. Misalkan tiba-tiba Anda posting, ada yang komen, misalkan mengenai postingan Abdi. Ada yang nanya, Mas ini cara belajarnya gimana? Mbak ini cara belajarnya gimana? Langsung aja kita jawab di komen. Oh cara belajarnya seperti ini. Misalkan cara belajarnya sangat praktis. Tonton videonya lalu Anda praktek. Atau Bapak praktek atau Ibu praktek. Jika ada kendala bisa tanyakan ke tim support kami. Jadi intinya jawab aja interaksinya. Atau misalkan Anda ingin lebih intens. Oh untuk kalau mau info lebih lengkapnya saya bisa jelaskan via WhatsApp ya. Boleh saya kirimkan link untuk chat langsung ke WhatsApp saya. Jadi Anda silahkan manfaatkan di 1 jam pertama setelah ada posting untuk meningkatkan engagement atau interaksi Bapak teman-teman semua dengan followers-nya. Nah yang kedua, itu ada dalam waktu 24 jam. Pertama, setelah kita posting, merupakan waktu untuk trial error posting. Jadi kayak kita ngetes nih, postingan kita ini dalam 24 jam ke depan tuh gimana. Apakah hasilnya bagus, hasilnya kurang bagus, atau ternyata ada hasil yang menurut kita bagus, ternyata di 24 jam, misalkan 1 jam pertamanya bagus nih. Nanti setelah 24 jam, ternyata peningkatannya tidak terlalu signifikan ya. Nah, di situ bisa kita evaluasi juga, mungkin kontennya ini kurang diterima, atau mungkin kurang menarik. Nah, kita bisa ngetes konten lainnya. Makanya, saya nyebutnya fase testing di 24 jam pertama setelah Anda posting. Makanya Anda pastikan nggak asal-asalan postingnya ya, pastikan diperhatikan juga porsinya, proporsionalnya gimana, captionnya seperti apa, hashtagnya yang digunakan sudah tepat atau belum. Nah, itu juga bisa sebagai analisa hashtag yang digunakan tepat atau tidak. Ketika Anda posting dan Anda membaca data insight dari postingan Anda itu sendiri. Oke, atau yang terakhir, yang ketiga, waktu yang sudah lebih dari 24 jam. Merupakan waktu untuk, kalau saya nyebutnya, itu fase klimaks. Jadi fase di mana kita bisa menentukan, konten ini ternyata kurang masuk market yang Anda ingin bangun dari followers yang sudah Anda dapatkan. Misalkan Anda dari follow-unfollow, atau mungkin Anda dari hashtag, postingan hashtag, Anda rutin posting untuk meningkatkan engagement, dan akhirnya followers Anda bertambah. Jadi semua itu bisa di tracking Pak Bu, bisa dicek datanya, bisa dianalisa. Tinggal kitanya mau mengoptimalkannya atau tidak. Nah, sebenarnya kalau Anda paham ini sangat efektif, Anda dengan senang hati akan melakukannya tanpa perlu terpaksa. Kenapa? Karena efek sampingnya adalah meningkatkan konversi dari yang tadinya followers menjadi konsumen. Itu kan yang kita inginkan, betul? Ya, yo ngaku setuju, oke. Pasti rata-rata yang ngomongnya setuju. Iyalah Mas, kan supaya yang kita kerjakan tuh ada hasilnya. Oleh karena itu, supaya hasilnya maksimal, pastikan Bapak teman-teman semua mengikuti dan memahami dulu secara dasar apa sih yang sedang kita kerjakan kali ini, efeknya itu bisa luar biasa apa. Nah, itu yang kita fokuskan. Oke? Nah, sekarang kita membahas bagaimana menemukan konten yang tepat untuk menjadi standar Anda dalam posting di Instagram. Oke, ada 3. Yang pertama, gunakan atau buat konten yang relevan dengan model bisnis Anda. Contoh, Anda fokusin di awal di Abdi nih misalnya, di Abdi. Ya udah fokuskan Anda misalkan mau gunakan semua konten yang ada di bank data. Boleh nggak? Boleh banget ya. Justru itu kan kita sediakan fasilitas untuk Bapak teman-teman semua manfaatkan untuk posting. Mas, kalau saya upload video bikin sendiri saya lagi belajar, boleh nggak? Boleh kan? Tadi saya sampaikan, gunakan atau buat konten yang relevan. Misalkan Anda udah posting nih, Anda ngetesting nih, posting dari bank data, Anda multiple post Anda posting secara rutin ya. Misalkan Anda seminggu 2 minggu Anda kerjakan itu,
dan hasilnya cukup efektif, ya udah lanjutkan. Kalau misalkan Anda testing seminggu, wah engagement-nya belum sesuai target nih, interaksinya kok masih sepi ya, belum sampai angka 10% misalkan aja, ya udah kita berarti bisa nge-testing cara lain. Contoh, Anda bisa posting video, misalkan Anda lagi belajar, atau mungkin Anda mau tutorial cara beriklan Facebook Ads, boleh nggak? Boleh. Anda mau bikin tutorial cara bikin konten, misalkan pakai aplikasi tambahan atau aplikasi khusus, boleh nggak? Boleh. Jadi buatlah dan testinglah berbagai macam konten yang mungkin itu ternyata diterima oleh masyarakat. Nah, kita tidak bisa berasumsi kalau soal yang mana yang lebih bagus, tapi kita harus mentesting. Nah, supaya testingnya tepat dan hasil datanya juga tepat, pastikan bahwa teman-teman semua melakukannya secara konsisten. Misalkan, saya mau testing video, foto, dan lain-lain mas, selama seminggu berturut-turut, boleh nggak? Boleh. Kerjakan itu supaya Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, yang kedua, jadi contoh yang Abdi ya, kalau Essential misalkan Anda mau posting, Anda bikin video menggunakan diffuser, misalnya contoh ya diffuser, Anda posting essential oil, ada mau tes nih, ini kalau saya pakai postingan real tuh hasilnya sebesar apa ya? Nah itu boleh nggak? Boleh banget, sangat boleh. Makanya Anda testing lah berbagai cara, berbagai angle-angle ataupun sudut pandang yang mungkin belum Anda pernah tes, ya udah Anda tes. Disitulah fungsinya Anda men-testing banyak cara. Yang kedua, ikuti tren konten yang sedang menjadi viral saat ini. Viralnya yang positif ya, viralnya positif. Jadi Anda bisa ikutin tren konten, misalkan kalau di tahun ini ya, itu yang lagi agak cukup viral adalah postingan multiple post atau yang kita sebut carousel, yang berisi infografik. Contoh, 3 cara untuk memulai bisnis online dari dasar misalkan. Nomor 1, pastikan Anda memahami bisnis yang Anda ingin jalankan. Misalkan aja. Yang nomor 2, misalkan mulailah lebih cepat dan Anda akan mendapatkan data yang lebih cepat. Misalkan yang nomor 3, belajar praktek dan ulangi. Lakukan pengulangan. Contoh aja, ini contoh aja. Jadi konten-konten apa sih yang sekarang lagi banyak diminati oleh masyarakat atau mungkin oleh konsumen atau mungkin oleh market ya, oleh pasar saat ini, ya itulah yang kita gunakan, ya itu yang kita pelajari. Makanya kita harus terus update ilmu, update kondisi saat ini seperti apa, itu yang harus kita lakukan. Anda jangan pernah berhenti belajar dan untuk mengulik-ngulik hal-hal baru, karena itulah yang akan membantu Bapak teman-teman semua ketika nanti Anda akan posting, apalagi Anda memanfaatkan Instagram sebagai media yang cukup besar sekali saat ini, engagement yang terjadi. Nah, itulah yang harus kita fokuskan. Oke? Ikuti trennya, tren konten apa yang sedang viral saat ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, interaksi aktif di 30-60 menit pertama setelah Anda posting. Jadi, 30-60 menit pertama itu cukup faktor yang cukup menentukan apakah algoritma dari Instagram ini akan terus membuat postingan Anda muncul di beranda followers Anda atau tidak. Karena kalau engagement-nya sedikit, algoritma itu akan ngebaca, oh ini kurang menarik nih postingan ini. Yaudah, lebih cepat tenggelamnya atau lebih cepat tergantikan dengan postingan dari followers kita lainnya. Misalkan saya nge-follow si Budi. Nah, si Budi ini misalkan posting, saya nggak like, saya nggak komen. Itu lama-kelamaan, postingan si Budi itu akan hilang dari beranda saya. Cepat atau lambat akan tergantikan dengan postingan followers orang yang saya follow lainnya. Nah, oleh karena itu pastikan Anda benar-benar memperhatikannya. Faktor-faktor yang apa sih yang membuat konten kita tuh diterima atau tidak. Oke? Jadi 3 hal ini lah Pak Bu untuk menemukan standar yang tepat dalam postingan di Instagram. Oke, sekarang saya akan contohkan bagaimana caranya melihat data insight. Pertama, saya akan masuk dulu ke ini saya lagi minjem akunnya, ini salah satu akun yang saya gunakan saat ini. Maksudnya akun untuk contoh ya, contoh saya ini pakai, nah ini saya coba, ini contoh aja ya, contoh. Oke, ini saya sudah masuk Instagram, saya pakai akun Akademi Bisnis Digital. Oke, ini saya mau lihat data insight dari salah satunya aja ya. Ini saya random aja lah, udah yang paling gampang aja. Nih, ini saya buka. Di sini ada tulisan lihat insight. Ini kan ada yang sukanya berapa, ada yang komentarnya berapa. Ini yang sebelah kanan bawah ini, yang di bawah buat iklan itu adalah untuk save. Ini kalau saya klik, nah ini save nih, disimpan. Nah itu untuk menyimpan postingan
misalkan, wah saya ngeliat postingan ini bagus nih infonya, yaudah saya save, boleh nggak? Boleh. Itu kan masuk ke data insight-nya juga. Nah oleh karena itu pastikan Bapak teman-teman semua memahami apa aja sih yang harus kita ketahui, data apa aja sih yang harus kita terima dan kita optimalkan. Nah sekarang ini kan ada lihat insight ya. Ini kita klik lihat insight. Nah kita tarik aja ke atas. Nah oke. Ini yang gambar hati itu adalah yang like, yang angka 8 di sini itu yang komen, yang angka 38 itu adalah yang share postingan kita ke mungkin ke postingan Instagram story si followers kita, atau mungkin share ke orang lain. Atau yang paling kanan nih yang 142 adalah yang data save postingan. Ini ada kunjungan profilnya, dari postingan ini ada 137 orang yang mengunjungi profil kita. Terus jangkauannya menjangkau berapa banyak followers sih, atau berapa banyak orang ya. Itu ada 19.787. Interaksinya itu maksudnya ada yang komen, ada yang like, atau mungkin ada yang nge-DM, dan lain-lainnya. Ini adalah data yang dimiliki oleh Instagram ketika kita posting. Ada sini lengkap sekali Pak Bu, lengkap sekali jangkauannya. Yang follow berapa, jangkauan berapa, dan lain-lainnya. Ini sumber impresinya pun ada. Impresi itu maksudnya orang itu melihat postingan dan berapa kali sih kuantitasnya, itu ada semua. Nih di sini dari beranda, profil, jelajah itu explore ya, dan lainnya. Oke, ini salah satu contohnya aja Pak Bu. Jadi Anda kalau mau melihat, silakan Anda buka postingan Anda, terus Anda lihat data insight-nya. Oke, itu dia. Kalau nggak muncul, mungkin Anda perlu ubah ke akun bisnis atau akun profesional dulu, sebelum Anda nantinya akan bisa melihat insight. Atau kalau bingung, ini kita back dulu, Anda klik aja yang pojok kanan atas ini, yang kebetulan ada angka 1 ya. Lalu Anda klik insight aja. Nah, ini itu bisa lebih detail sebenarnya. Postingan-postingan bisa Anda lihat dalam waktu 7 hari terakhir kah, 1 bulan terakhir kah, atau mungkin 1 hari terakhir. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini sudah, ini saya back dulu. Oke, kita lanjut. Jadi ini contohnya nih ya. Ini udah saya capture contoh data insight-nya. Anda bisa klik lihat insight, Anda bisa melihat ini datanya seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan juga ya, kita praktekkan bareng-bareng juga. Itu kurang lebih yang harus Anda cek setiap hari. Khususnya ketika Anda posting, 1 jam pertama itu pastikan Anda membaca datanya. Oh, datanya masih segini Mas. Misalkan saya punya followers 200. Baru yang like itu 20 Mas. Oh kan 20 kan termasuk 10%, bener nggak, dari 200 followers. Nah, pastikan followers kita itu followers yang aktif dan followers yang memang kebetulan itu masuk ke niche market kita. Misalkan kita mau punya followers yang suka dengan bisnis online. Ya udah, kita cari followers kita tuh yang memang follow akun-akun bisnis online, atau mungkin pelaku bisnis, atau mungkin orang yang mau mulai bisnis. Yang itu yang harus ditemukan orangnya sebagai followers kita. Kita harus saling follow juga nggak apa-apa. Justru kan kita menambah teman itu kan juga salah satu sumber rezeki kan. Nah, kenapa enggak? Oke, berikutnya kita akan membahas data statistik algoritma Instagram yang harus kita capai. Yang pertama, like postingnya mencapai angka 10% dari jumlah followers. Kayak tadi ya, misalkan followers kita 200, kalau berarti target kita mencapai 20 likes gitu. Minimal kalau bisa. Mas, kalau saya bisa sampai 50%, oh bagus dong. Berarti followers kita tuh memang akun real semua, akun yang memang aktif di Instagram. Nah, itu salah satu yang harus kita temukan. Semakin tinggi angka persentasenya, semakin bagus. Komen postingan mencapai minimal 5% dari jumlah followers, berarti kalau ada 200, minimal 10 yang komen. Kalau lebih dari 10 bagus. Berarti Anda memang sangat baik sekali, sangat tepat dalam membangun interaksi terhadap followers Anda. Lalu yang ketiga, share and save post-nya mencapai 10-20% dari jumlah followers. Oh, berarti kalau saya punya followers 200, Mas, kalau ada yang nge-save atau nge-share info postingan saya itu 10%, itu cukup minimal 10%, itu cukup oke. Tapi kalau di awal, biasanya kan akun baru bikin, Mas, di awal kok saya cuma nyampe 3-5% ya. Ya kan followers kita belum ada. Kan kita harus ngebangun engagement-nya dari nol. Makanya pastikan Anda memahami esensinya dulu. Angka-angka yang barusan kita bahas adalah angka yang kalau Anda sudah stabil posting, stabil bangun engagement, stabil follow orang-orang baru yang memang tertarget. Jadi semua itu kalau sudah mencapai apa yang kita ingin dapatkan. Nah, di awal
Kalau angkanya belum mencapai, nggak apa-apa. Jangan berkecil hati, justru tugas kita adalah gimana caranya bisa mencapai target-target yang seharusnya. Lalu nih dia nih, terakhir sebelum kita lanjut ke pembahasan terakhir adalah strategi apa sih yang perlu kita pahami untuk mencapai indikator yang kita bahas barusan. Jadi ini adalah kunciannya. Anda pastikan rutin posting. Nah, rutin posting ini adalah untuk menemukan apa? Yes, betul. Winning content. Konten yang paling cocok buat kita tuh yang mana? Karena gini, setiap orang kontennya berbeda-beda nggak yang akan jadi winning? Yes, sama kayak Facebook Ads atau Instagram Ads saja. Atau Google Ads, semua itu kan harus di-testing. Nah, makanya rutin posting supaya Anda menemukan iklan mana sih? Atau mungkin postingan kita yang mana sih yang paling efektif dan diterima oleh market kita. Nah, oleh karena itu, rutin posting, kalau saya boleh sarankan, sehari minimal 5-10 kali. Untuk Instagram feed ya minimal, kalau saya di awal masih bingung cara posting, 3 kali boleh nggak? Boleh, 3 kali boleh. Atau Anda ikutin aja yang ada di bank data. Nah, itu paling cocok tuh. Oke, jadi setelah Anda rutin posting dan Anda ambil, mungkin di awal Anda menggunakan dari bank data ya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi setelah Anda sudah rutin, nah Anda juga harus baca insight dari postingan Anda secara berkala untuk menemukan winning content yang sesuai dengan keinginan market. Oke. Jadi itu Pak Bu, materi hari ini kita sudah bahas bagaimana cara membaca data insight dari Instagram, bagaimana caranya Anda mengoptimalkan Instagram Anda supaya efektif. Jadi supaya Anda dapat hasil juga optimal, saran dari saya, Anda lakukan dan kerjakan semua ini prosesnya, prakteknya minimal 3-6 bulan. Ingat ya, bukan 1-2 minggu, tapi 3-6 bulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekarang saya mau menanyakan hal terakhir yang ini mungkin menjadi salah satu yang membuat Anda akhirnya mau serius praktek karena hasilnya nggak main-main. Pak, Bu, teman-teman semuanya, kalau misalkan apa yang kita kerjakan saat ini, kita praktekkan hari ini, itu bisa membantu Bapak teman-teman semua minimal mendapatkan tambahan penghasilan 5-10 juta per bulan. Dan itu bisa jadi aset. Pertanyaannya adalah, Anda mau serius jalan ini nggak? Anda mau serius prakteknya nggak? Yes, pasti Anda mau serius. Kenapa? Karena kalau yang gratisan aja menghasilkan, gimana kalau Anda mengkolaborasikannya dengan yang berbayar? Seger Pak, Bu. Ya, kalau Anda ingin bisa punya pasukan digital yang Spartan, yang ibarat kata sistemnya udah ada, Anda tinggal mengerjakan prosesnya, kenapa enggak? Kenapa nggak diseriusin? Toh bisa jadi aset buat kita jangka panjang, apalagi bisa diwariskan loh. Ingat ya, semua yang kita kerjakan itu bisa kita wariskan ke keluarga kita nantinya. Wah, semuanya asik banget lah. Oke, sip Pak Bu, itu dia pembahasan kali ini, terus banget. Saran dari saya segera praktekkan, jangan lupa terus konsisten belajar dan prakteknya supaya apa yang Anda inginkan segera tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.